Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai tendangan dalam pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri, salam pencaksilat. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fathia Bon Kava. Dan di kali ini kita akan membahas masih dari gerakan dasar latihan pencaksilat, yaitu teknik tendangan sebagai salah satu teknik serangan di dalam pencaksilat. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai teknik-teknik serangan yang ada di dalam pencaksilat, yaitu antara lain ada yang menggunakan kepala, ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan kaki. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan videonya, bisa menyaksikan melalui link di atas ini, atau ada linknya nanti kita masukkan di kolom deskripsi. Dan kita juga sudah pernah membahas teknik pukulan dalam pencaksilat. Dan di video kita kali ini, kita akan membahas teknik serangan dalam pencaksilat yang lebih spesifik lagi, yaitu teknik tendangan. Sebagai salah satu teknik serangan, tendangan juga merupakan suatu teknik yang paling banyak digunakan dalam pertandingan ataupun dalam pertarungan. Bahkan dalam pertandingan, nilai teknik tendangan yang jika dilakukan dengan benar dan mengenai sasaran dengan tepat, itu akan bernilai 2 poin lebih besar dari teknik pukulan, yaitu yang teknik pukulan adalah 1 poin. Mengapa? Karena teknik tendangan ini dalam pelaksanaannya itu lebih sulit dilakukan dan lebih besar resikonya ketika dalam melakukan. Sebagai latihan dasar, kita akan bahas beberapa tendangan yang paling banyak digunakan. Antara lain ada tendangan depan atau tendangan A, ada juga tendangan sabit, kemudian ada tendangan samping atau tendangan T, ada juga tendangan jejak, ada juga tendangan teratai, tendangan memutar, dan juga ada tendangan balik. Kita mulai dengan membahas teknik tendangan pertama, yaitu teknik tendangan depan. Sebagai awal, teknik tendangan depan bentuknya di sini. Itu adalah contoh dari teknik tendangan depan. Pelaksanaannya, pertama kita mulai dari posisi sikap pasang, kemudian kita angkat lutut setinggi dari target yang ingin kita kenakan. Antara lain bisa ke arah perut, ke ulati, atau ke arah kepala. Setelah kita menaikkan lutut, kita tinggal merentangkan tungkai bawah kaki kita. Tapi tidak hanya sekedar merentangkan, agar pengenaannya itu benar, kita harus menekuk jari-jari dari kaki yang akan menendang, yaitu sini harus kita tekuk dulu, baru kemudian kita rentangkan tulang bawah kaki kita dari sini. Nah, itu adalah cara melaksanakan atau cara melakukan teknik tendangan depan. Kemudian tendangan kedua, yaitu teknik tendangan sabit atau juga dikenal sebagai tendangan C. Kenapa namanya disebut sebagai sabit? Karena lintasan kakinya itu bergerak bagaikan bulan sabit seperti ini. Nah, atau juga bisa dilihat seperti bentuk huruf C. Dan juga memang bentuk tendangannya kakinya itu melingkar seperti ini. Contohnya, ambil sikap pasang di sini. Itu adalah contoh dari teknik tendangan sabit. Dalam pelaksanaannya, kalau tendangan depan, kita awali dengan mengangkat lutut lurus ke depan seperti ini. Kalau tendangan sabit, posisi lututnya miring seperti ini. Ya. Dari sini baru lengan tungkai bawah kaki kita gerakan.
Jadi kita awali dari sini, baru kita luruskan kaki kita. Sekali lagi contoh dari sini, tarik lutut, tarik. Itu adalah contoh dari tendangan sabit. Kemudian tendangan berikutnya, tendangan T atau tendangan samping. Mengapa disebut tendangan T? Karena ketika bentuk akhir tendangan, tubuh kita itu bagaikan huruf T. Poros kaki, yang ini badan, ini kaki, seperti ini. Dan kenapa tendangan samping? Karena ketika dalam melaksanakannya, tubuh itu dalam posisi samping, lawan ada di samping kita. Atau jika lawan di depan, kita mulai dari teknik tendangan itu dengan memutar badan agar menyamping seperti ini. Contoh gerakannya, sikap pasang di sini, putar tubuh tendang, atau sini, sikap pasang, putar tubuh menyamping, dorong kaki. Nah, itu adalah contoh dari tendangan T atau tendangan samping. Tendangan berikutnya yaitu tendangan jejak. Pada pelaksanaan awalnya, tendangan ini mirip dengan tendangan depan, tapi lintasannya itu berbeda. Jika tendangan depan adalah lengan atau kaki bawah seperti ini lintasannya, tendangan jejak adalah mendorong ke depan. Contohnya seperti ini, sikap pasang. Ini. Itu adalah contoh dari tendangan jejak. Kita lanjutkan ke tendangan berikutnya, yaitu adalah tendangan teratai. Tendangan teratai menggunakan punggung kaki, tapi lintasannya agak kebalikan dari tendangan sabit. Kalau tadi kaki menendang arahnya ke sana, kaki kanan ke kiri. Kalau tendangan sabit dari sini atas keluar tubuh. Contoh gerakannya, teknik tendangan teratai di sini. Nah, jadi pelaksanaannya itu kaki kita agak miring seperti ini, dan kemudian lintasannya keluar dengan kenanya menggunakan punggung kaki. Sekali lagi contohnya di sini. Itu contoh dari teknik tendangan teratai. Kita lanjutkan ke teknik tendangan berikutnya, yaitu teknik tendangan putar. Agak beda dengan teknik tendangan sabit atau teknik tendangan memutar tadi. Kalau sabit atau memutar, lintasannya dari kaki belakang itu ke depan. Kalau tendangan putar, jadi kita berbalik arah dulu, membelakangi lawan, berputar seperti ini. Contohnya teknik tendangan putar dari belakang, putar. Itu teknik contoh satu-satu teknik tendangan putar yang langsung kita gunakan dari sini. Sekali lagi. Itu adalah contoh dari teknik tendangan putar. Kita lanjutkan ke teknik tendangan berikutnya, yaitu teknik tendangan balik. Secara akhir, teknik tendangan ini mirip dengan teknik tendangan T atau teknik tendangan samping. Perbedaannya adalah tendangan balik, kita membalikkan badan dulu, baru kemudian melakukan teknik tendangan. Contohnya seperti ini, dari posisi sikap pasang, putar badan, kemudian kaki belakang, atau sekali lagi sini,
lagi di sini. Itu adalah contoh dari teknik tendangan balik. Ya teman-teman, yang demikian tadi itu adalah beberapa teknik tendangan yang sering digunakan dalam pertandingan ataupun dalam pertarungan. Nah teman-teman, teknik tendangan ini teknik yang mempunyai dampak rusak yang besar kepada lawan jika terkena. Tapi di saat yang bersamaan, teknik tendangan ini memposisikan pesilat yang melakukannya untuk berada di dalam posisi yang keseimbangannya mudah sekali terganggu. Nah, jika seseorang pesilat keseimbangannya itu terganggu, pesilat itu bisa saja terjatuh atau bahkan bisa sampai cedera. Apalagi ketika serangan balik lawan, ketika seorang pesilat melakukan teknik tendangan, lalu dihadapi dengan teknik tangkapan dan teknik jatuhan. Nah, ini bisa sangat merugikan di dalam pertandingan atau bahkan jika dalam pertarungan itu bisa mencelakai pesilat yang melakukan teknik tendangan. Karena itu, teknik tendangan ini harus sangat benar-benar dikuasai dasarnya. Jadi tidak bisa kita sebagai seorang pesilat menganggap remeh latihan dasar untuk melatih tendangan. Nah, bagaimana cara yang baik, satu cara dasar kita untuk melatih atau menguasai teknik tendangan dengan baik agar ketika kita dalam melaksanaannya kita bisa lebih kecil resiko terkena serangan lawan atau teknik serangan lawan. Antara lain cara melatihnya adalah yang pertama, pada prinsipnya segala gerakan dalam pencaksilat itu ada lintasannya, lintasan yang benar. Pahami dulu, misalnya tendangan depan, pahami seperti apa lintasannya. Tendangan sabit seperti apa lintasannya. Juga tendangan T dan bahkan tendangan-tendangan lain. Pahami dulu lintasan gerakan dari teknik tendangan yang akan dilakukan. Kemudian setelah dipahami lintasannya, bisa dilatih dengan cara sendiri, yaitu dengan mengkombinasikan teknik tendangan dengan langkah. Nah, langkah ini juga selain melatih teknik tendangan juga melatih koordinasi antara otot-otot yang digunakan untuk melakukan tendangan. Berikutnya, setelah dipahami lintasannya dan dilakukan menggunakan langkah, maka teknik tendangan itu juga harus dilatih menggunakan target sasaran tendangan. Contohnya seperti ada kicking pad, ada patching pad, atau sunsak, atau bahkan rekan berlatih yang menggunakan body protector itu bisa digunakan sebagai sarana melatih tendangan agar tendangannya itu bisa mengenai sasaran dengan tepat. Tapi pastikan jika berlatih dengan rekan berlatih, rekan yang akan ditendang itu pastikan menggunakan body protector. Karena jika sedikit saja tidak terkontrol tenaga dari tendangan, teman kita itu bisa cedera. Dan kenapa harus kita biasakan menendang itu mengenai sasaran? Karena anggota tubuh yang kita gunakan untuk melakukan serangan itu harus terbiasa dengan benturan dulu. Ya, jadi baik pukulan maupun tendangan harus kita biasakan anggota tubuh itu, kaki dan tangan itu harus terbiasa dengan
benturan. Itu agar salah satu cara untuk menguatkan kaki dan tangan yang akan digunakan untuk menyerang. Kemudian jangan lupakan juga latihan-latihan penunjang untuk melaksanakan teknik tendangan. Antara lain adalah latihan penguatan otot dan juga latihan elastisitas otot. Dua hal ini penting. Otot yang terlalu elastis tapi tidak kuat akan membuat tendangan itu tidak memiliki tenaga yang besar atau impact yang besar ketika kena. Juga sebaliknya, otot yang terlatih dengan kuat tapi tidak mempunyai elastisitas, range of motion dari ototnya itu akan terbatas sehingga akan membatasi gerakan dari tendangan itu sendiri. Jadi sangat perlu diperhatikan untuk latihan penunjang teknik tendangan. Kita harus latihan memperkuat otot dan juga latihan elastisitas otot. Otot yang digunakan ketika kita dalam melakukan teknik tendangan itu tidak sedikit. Ada koordinasi berbagai macam otot. Antara lain ada otot abdominal atau otot perut. Kemudian ada otot obliques, otot perut samping. Ada otot quadriceps atau paha depan. Ada otot hamstring, ada otot glutes, ada otot lower back ini juga otot yang menunjang gerakan. Ada juga otot calf atau otot betis. Nah, jadi cukup banyak otot yang digunakan untuk melakukan teknik tendangan. Karena itu sangat perlu kita perhatikan untuk melatih ke semua otot-otot tersebut. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami share untuk kesempatan kali ini. Jika konten ini dirasa bermanfaat, boleh silakan teman-teman share ke teman-teman lainnya. Dan jika belum, teman-teman boleh silakan di subscribe dan diaktifkan bel notifikasinya agar teman-teman mendapatkan info terbaru mengenai video-video dari kami. Fadli Abuan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.